Bah? Bara, bah? Bara, bah? Iya, Pak. Loh, ini tangan Bapak kenapa? Biarlah, Tapi tangan Bapak ini luka loh, Pak. ya namanya juga laki-laki, luka dikit gak apa-apa lah. Ya udah. Itu buatanmu. Iya, Pak. Buatan siapa lagi? Kok gini sih rasanya? Loh, gini gimana, Pak? Cobain aja. Enak maksudku. Bapak ini kirain kenapa? Ya udah deh, Iba ke dapur ya. Bara, bah? Iya, apa lagi, Pak? Kepala aku sakit. Tolong pijitin lah. Bapak mau dikerok lagi? Malu aku. Lah, malu kenapa? Punggungku kan bongkok. Belum kok, Pak. Punggung Bapak belum bongkok. Siapa bilang? Siapa yang bilang punggungku belum bongkok? Jelas-jelas punggungku sudah bongkok. Lihat, Bara, bah. Lihat. Kenapa kau berdiri di sini? Ya, Iba kan mau mijit kening Bapak. Tak usah. Keningku sudah tak sakit lagi. Ya udah, Iba duduk lagi. Bara, bah, Iya, Pak. aku sudah tua ya? Belum? Bohong. Betul, Pak. Bohong. Betul. Terang-terang saja aku sudah tua. Kalau ada orang yang datang ke rumah, kau mau manggil apa padaku? Ya jelas, Iba pasti akan manggil Bapak. Kenapa? Ya karena Iba udah nggak bisa merubahnya lagi. Bukan karena aku sudah tua. Bukan. Bohong. Terang-terang saja aku sudah tua. Dan punggungku sudah bongkok. Iba berani sumpah, Pak. Pandai sekali kau berbohong, Iba. Sumpah apa? Sumpah apa? Kau berani malam-malam ke kuburan, gak pakai obor? Tentu kau gak berani. Sudah, Pak. Au! Oh iya, maaf, Pak. Sudah. Barabah, Iya, Pak. kalau aku mati nanti, apakah kau akan menangis? Tentulah. Iba akan menangis di kuburan. Mungkin selama 1 minggu. Sudah itu? Ya, Iba pasti akan nangis lagi. Tapi itu kan kalau Iba masih ada air mata. Bohong. Ya mungkin seminggu kau akan menangis di kuburanku. Tapi seminggu kemudian kau akan bahagia. Karena pasti ada seorang laki-laki yang melamarmu kembali. Dan laki-laki itu lebih muda dariku. Iya kan? Aku kira kau akan setia padaku. Berapa? Iya, Pak. Bapak mau lelucon lagi. Bukanlah. Kau kira hidupku ini lelucon saja? Aku haus berapa? Minum, Pak. Aku sudah tua ya. Paling 2-3 tahun lagi aku akan mati. Tapi sebelum aku mati, aku pengen punya anak laki-laki. Apakah aku pernah punya anak laki-laki, berapa? Bapak kan dulu pernah bilang,
kalau misalnya anak kita ini laki-laki. Apakah kau akan menjamin anakmu itu laki-laki? Ya tentu. Setiap ibu pasti tahu siapa yang ada dalam perut ini. Tuhan Maha Tahu. Tapi kalau nanti anakku laki-laki, aku harap dia gak seperti ayahnya yang gagal dalam perkawinannya. Iya. Kau masih ingat nama istriku yang pertama? Kalau tidak salah namanya Jamila. Jamila. Iya. Jamila. Apakah aku terlihat buruk memakai baju ini? Tidak. Kau tetap terlihat cantik di mataku, sayang. Bohong. Kau bilang aku cantik, tapi kamu ingin cari perempuan lain kan? Lihat aku baik-baik. Apakah aku terlihat cantik memakai baju ini? Apakah aku terlihat gemuk? Iya, kau terlihat gemuk. Orang sepertimu berani menghina aku, Banyo. Bukan begitu. Sudahlah. Sudahlah, aku tidak mau makan. Makan membuatku gemuk. Kenapa? Makan deh, tersakit. Kamu menyuruhku makan, tapi memberiku makanan seperti ini. Ini tidak layak. Kamu mau aku sakit? Iya, nanti kalau aku punya uang, nanti aku beli yang mahal, yang enak. Bosan aku dengar janji-janjimu itu, Banyo. Tidak bikin aku kenyang, tidak bikin aku cantik. Sabarlah. Kamu itu bukannya bersih-bersih rumah, malah bersantai di sini. Istrimu ini mau pergi. Kenapa kamu malah kayak gini? Masih pakai baju yang tadi lagi. Aku ini muak sama kamu, Banyo. Aku juga muak, Jamila. Dari kemarin kau marah-marah terus. Sampai-sampai aku tampar. Aku masih sabar, Jamila. Kurang sabar apa aku? Itu salah kamu sendiri ya, nggak usah nyalain saya. Salah aku. Jelas-jelas kau yang marah-marah terus. Pokoknya aku akan nyari cewek lain lah. Sana cari, nggak ada yang lebih baik daripada aku, nggak ada yang lebih cantik daripada aku. Ya Sana sudah, cari, pergi. ya udah sana. Ya sudah, kau pergi aja. Dia tahu, Banyo. Banyo. Pergi. Loh, Bapak kenapa? Apakah kau masih ingat istriku yang kedua? Rabiatun. Oh iya, Rabiatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Udah nyampe? Udah. Sini, duduk dulu, Mas. Gimana hasil tesnya? Belum lulus deh. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu harus terus berusaha, Mas, biar ada hasilnya nanti. Iya deh. Mas, keluarga aku ini ingin aku punya kehidupan yang layak. Tidak seperti ini. Iya deh. Aku juga ingin membuatmu bahagia. Aku juga ingin memberikanmu kehidupan yang layak. Tapi kalau kamu ingin membuatku bahagia, seharusnya kamu terus berusaha, Mas. Lihat keluargaku itu, mereka semua punya jabatan. Bahkan kakek buyutku, mereka adalah keturunan darah biru. Kalau seperti ini terus, aku malu punya suami seperti Mas. apa? Kau malu? Kau malu punya suami seperti aku? Iyalah, malu, Mas. Lalu aku harus bagaimana, Dek? Kalau seperti ini terus, ya sudah. Aku lebih baik mencari suami lain yang lebih mapan darimu, Mas. Aku yakin kehidupan aku akan lebih bahagia daripada ini. Dek? Ih, Bapak kenapa ngelamun terus? Enggak. Apakah aku sudah ceritakan kisah-kisah Rabiatun padamu? Udah, Pak. Bapak malah cerita 11 kali. Nampaknya kau ingat betul. Tapi, apakah kau ingat nama istriku yang ketiga? Bahkan Bapak aja lupa siapa nama istri Bapak yang ketiga. Oh iya ya, saya lupa nama istriku yang ketiga dan juga yang keempat. Tapi
Yang kelima, saya gak bakalan lupa. Iya, yang main gila dengan laki-laki lain. Iya, wanita itu berbahaya. Mereka berbahaya jika hidupnya tidak cukup dengan satu laki-laki. Aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya Ibah tidak pernah main gila. Apa aku tuduh kau? Ya, tapi kata-kata itu menyindirku, Pak. Berapa? Kau itu wanita yang baik. Namamu pun bagus. Burung pemakan pisang. Aku dulu sering lihat burung Barabah suka makan pisang. Ya, itulah. Aku lupa nama istriku yang ke-9. Apakah kamu masih ingat? Ingat yang kawin dengan Belanda ketika Bapak ditawan dulu. Iya. Dia sudah berkhianat. Dia sudah 2 kali berkhianat. Pertama, dia berkhianat padaku sebagai suaminya. Kedua, dia berkhianat pada tanah airnya. Tapi benar. Bukan. Aku ingat betul. Bahkan dia 3 kali. Sudah, Bapak. Ibah cemburu. Cemburu? Kau juga punya rasa cemburu? Seperti perempuan lainnya? Ya, kalau perempuan pasti cemburu kalau misalnya suaminya cerita tentang perempuan lain. Ya, Ibah juga cemburu. Apalagi Bapak akan kawin lagi. Kawin lagi? Kau kira aku ini akan merebut rekor perkawinan? Ya, Bapak kan dulu pernah bilang kalau Bapak mau kawin lagi. Kapan coba? Ceritakanlah. Berapa? Ya, Bapak pernah bilang itu 2 bulan yang lalu. Oh, iya. Itu cuman main-main, Barabah. Itu cuma gertak sambal. Tapi kau jangan memintaku untuk menangis di hadapanmu. Kau dengar? Iya, Pak. Aku dengar. Ini buatanmu juga. Iya, Pak. Cobain. Sialan, ikannya asin sekali. Barabah, Iya, Pak. aku kepingin naik kapal terbang. Naik kapal terbang? Ya, kapal terbang. Karena cuman itu yang belum aku naikin. Mobil sudah, sepur sudah, kuda dan kerbau sudah, terus gunung pun sudah, bahkan kau pun tiap malam aku naikin. Udah, sekarang Bapak bersihin aja tuh. Cabutin pohon lalang. Siapa tahu nanti kapal terbangnya bisa mendarat di situ. Ada aja kau Barabah. Tolong nyalain lah. Boleh. Ini Bapak. Bapak yang bener dong. Ya udah ntar. Udah. Dari sekian banyak biniku, cuma kau lah yang
Malu aku menyebutkannya. Karena yang satu ini memang cuma kau, Baraba, yang bisa menghidupkan korek api. Aku tidak akan kawin lagi, Baraba. Yakin nih. Tiba ke dapur dulu ya. Ya. Ada apa? Itu mereka kejar-kejaran. Apaan? Itu cicak. Cicak? Mana? Udah pergi mereka. Kata ibu saya sih, adanya cicak itu pertanda baik loh, Bu. Pertanda baik. Seperti jodoh. Jodoh? Iya, jodoh. Ibu saya itu ahli dalam bertenung kartu. Oh, ya udah. Masuk. Ya. Cicak itu firasat yang baik loh, Bu, kalau dalam ilmu tahayul. Tadi juga saya dari depan sudah bisa melihat tanda-tandanya. Kalau saya sih sebenarnya belum pernah dengar apa itu ilmu tahayul. Oh, kalau ibu saya sih ahli dalam ilmu tahayul. Nah, kalau cicak itu pertanda baik, kecuali kalau kucing bertengkar. Kucing bertengkar? Iya, kucing bertengkar itu firasat buruk. Oh, tadi juga saya baru dengar sih kucing bertengkar di teras pagi-pagi. Oh, itu ada firasat buruk loh, Bu. Oh, tadi tuh kan katanya cicak firasat baik. Iya, Nah, itu baik buat siapa? Buat saya atau buat situ? buat saya. Buat situ. Iya, buat saya. Bentar. Jadi akan ada pertemuan jodoh. Iya, Bu. Akan ada sebuah perkawinan yang membahagiakan begitu. Kalau misalnya dalam ilmu tahayul, tadi itu yang melihat yang akan kawin. Ya. Nah, itu siapa? Oh, ya tentu saya. Maaf sebelumnya. Saya sih harusnya menanyakan ini terlebih dahulu ya. Tadi orang-orang di warung di depan sana dan di kantor polisi bilang ini rumah Pak Banio. Apa betul? Oh, iya betul, rumah Pak Banio. Bapaknya ada. Boleh saya bertemu dengan Pak Banio? Bilang saja ada tamu dari jauh. Bilang saja Zaitun yang datang. Pasti beliau akan senang. Oh, Bapak nggak ada, lagi di ladang. Loh, sedang apa di ladang? Ya lagi nyebut pohon lalang lah. Oh,
kuat betul beliau ini ya, walau sudah tua, tenaganya masih kuat. Bentar, kuat. Iya, kuat. Ini loh, akar daun lalang itu kan sukar dicabut ya. Harus pakai traktor itu. Tapi beliau kuat mencabut tanpa traktor. Iya, suami saya itu memang kuat. Beliau nggak perlu traktor buat nyebutin pohon lalang itu. Bahkan ya, pohon lalang yang dipiaranya juga banyak. Dan tampak-tampaknya daun lalang-lalang itu juga tajam-tajam, bukan? Ih, betul loh ibu. Tajam betul. Saya jadi ingat dulu saat saya masih kecil. Ini tangan saya ini ya, kena daun lalang, berdarah-darah. Saya ngadu ke bapak, malah saya yang kena marah. Aduh. Oh iya, itu daun lalangnya sengaja ditanam. Iya, sengaja. Oh, Masya Allah. Udah ya, gak usah kaget kayak gitu deh. Nih ya, suami saya ini punya 12 pohon lalang yang dipiaranya. Ingat loh, 12. Bahkan, nih ya, pohon lalangnya itu tampaknya yang ke-12 juga akan dicabutnya juga. Loh? Ya syukur ya kalau begitu. Hah? Syukur? Iya, syukur. Tapi rasa-rasanya sih ya Bu, walaupun yang 12 sudah dicabut, nanti juga beliau akan menanam yang ke-13, bukan? Oh, iya. Apa Pak Banio sehat-sehat saja? Ya kalau nggak sehat, mana mungkin beliau itu sanggup sampai melihara lalang yang banyak. Betul ya Bu ya. Dan gilanya lagi nih ya, beliau akan mencabut lalang yang ke-12. Sekarang tampaknya beliau akan menanam bibit lalang yang ke-13. Dan lalang itu pun meledak juga. Lucu juga beliau ini ya. Bapak di mana ya Bu? Boleh saya bertemu sebentar? Ada perlu sekali ini. Perlu sekali. Iya. Soal apa memang? Nanti saya sampaikan pada Pak Banio. Sebetulnya sih harus bertatap muka Bu. Bilang aja. Harus tatap muka banget. Iya. Soal apa? Bilang aja. Sebetulnya soal perkawinan. Perkawinan. Perkawinan siapa? Perkawinan ya, perkawinan saya. Apa sudah gawat betul? Kalau dibilang gawat sih, ya boleh lah. Tapi ini lebih ke hal yang penting lah Bu. Memang sih, soal perkawinan itu soal yang penting sekali. Buatku itu jauh lebih penting. Iya betul Bu. Pentingnya itu sama halnya kayak perempuan lagi menanak nasi. Oh, Kalau misalnya kurang matang, berasnya meletus. oh, Tapi kalau terlalu matang, bisa mutu. Terus, laki-laki nanti bilang, kita ini sembrono. eh, Iya, itulah laki-laki. aduh. Bisanya cuma marah, bisanya cuma ngoceh, bisanya cuma mencela. Padahal kita ini perempuan udah susah payah buat masak nasi, masak sambal pete kesukaannya, Iya Bu. masak ikan asin. Udahlah, aku nggak mau dipegang sama siapapun. Maaf ya Bu, kalau perkataan saya ada yang menyakiti hati Ibu. Perempuan gak salah, laki-laki yang salah. Iya Bu, iya. Laki-laki Bu yang salah. Kita nggak salah ya Bu. Sudah, jangan pidato-pidato lagi di sini. Kamu tukang serobot,
Kok begitu? Saya bukan tukang serobot loh. Sudah. Jangan pidato lagi di sini. Dari awal kamu sudah membawa cicak ke rumah ini. Rumah ini bukan rumah tahayul, bukan kantor nikah, tapi ini rumah saya dan rumah suami saya. Iya tahu. Cicaknya juga di sini. Ya udah. Lagian juga ini pernikahan saya, bukan pernikahan ibu. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Dari tadi saya sudah sabarkan hati saya, sudah susah payah menyindir engkau, tapi apa? Kau biarkan saya panas dan lutung seperti ini. Saya tidak mau seperti ke-11 istri Banio yang lain, yang rela melepaskan Banio begitu saja. Sudah, jangan berada di sini. Saya bersih. Iya, saya sudah. Pernikahan saya, kenapa ibu Ya udah pergi. Iya. Enak aja aku dipanggil ibu-ibu. Padahal masih muda, belum jadi nenek-nenek. Lihat aja nanti kalau ketemu, aku cakar mukanya itu. Saya ini bukan perempuan bodoh yang rela melepaskan suami saya begitu aja ya. Ini kiranya aku ini baik atau nenek-nenek pikun apa? Bahkan kopinya pun tak mau aku minum lagi. Ternyata bukan laki-laki saja yang mata keranjang. Untung saja dia tidak lama di sini. Coba kalau lama, sudah aku potong badannya yang montok itu. Mau dia lapor ke polisi, gak peduli aku. Tak peduli dia mau lapor polisi, tak peduli. Kenapa Baraba? Ada apa? Suami baru datang udah marah-marah. Ada apa? Aku tak peduli, Bapak akan memarahi saya. Tapi dia telah saya usir. Siapa? Siapa yang kau usir? Laki-laki? Bukan, perempuan. Kira laki-laki. Siapa perempuan itu? Bilang aja Bapak akan kawin lagi kan? Siapa? Aku. Ya siapa lagi? Mau merebut rekor dan piala kan? Baraba, aku ini sudah tua. Mana mungkin aku kawin lagi? Tadi udah datang perempuan, nanyain Bapak. Katanya rindu. Terus nggak ada pesan yang bisa disampaikan juga. Harus tatap muka katanya. Saya nggak mau ya kalau Bapak itu direbut seenaknya sama perempuan lain. Siapa perempuan itu, Baraba? Perempuan itu, aku hampir mengirisnya dengan pisau garpu yang Bapak belikan waktu itu. Oh, tidak apalah. Asalkan jangan aku yang kau iris. Aku tak mau Bapak direbutnya dari tanganku. Dia juga sudah aku usir dan nggak diperbolehkan lagi menginjak rumah ini. Aku mau menangis sekarang. Kenapa kau menangis? Iya, karena aku nggak mau jadi janda yang dicerai. Aku juga nggak mau kehilangan suami. Kau belum pernah semana ini, Baraba. Karena apa lagi kau mengusirnya? Karena aku marah, aku benci. Aku juga cemburu melihatnya. Ini betul-betul bini namanya. Semua biniku selama ini tidak ada yang berterus terang padaku. Kecuali kau, Baraba. Kau jangan menangis. Pokoknya, aku akan buktikan. Aku akan balas kemarahanmu, kebencianmu, kecemburuanmu, dan prasangka burukmu padaku. Sialan memang wanita itu. Sebutkan, siapa namanya wanita itu? Dia cuma seorang perempuan. Siapa namanya? Dia tidak ingat lagi. Sudahlah, Iba pening sekarang. Iba. Biar aku pijitin. Enggak usah gak jadi. Iba udah gak pening. Nama perempuannya itu Zaitun. Zaitun. Sebesar apa dia? Dari mana dia datang? Sebesar aku. Cuma
lama, iya, dia lebih montok. Oh, montok. Biasanya kalau laki-laki lihat perempuan montok, ia pasti tergugah nafsunya. Tapi kalau perempuan lihat perempuan montok, biasanya ia iri hati. Apakah kau iri hati, Baraba? Ya jelas lah. Kau betul-betul iri hati? Ya betul, aku tahu aku memang guru. Mau apa? Sekarang ada apa dia kemari? Katanya dia datang pakai kereta api. Terus lihat cicak kejar-kejaran di luar. Habis itu mempersoalkan jodoh. Terus cerita tentang tahayul. Dan akhirnya cerita tentang tenung kartu. Tenung kartu. Perempuan judi. Dia datang naik kereta api. Tak perlulah aku temui dia. Tapi, Baraba, kau masih ingat kan waktu perkawinan dulu? Aku pernah bertanya padamu, apa kau suka memegang kartu? Dan kau jawab tidak. Aku senang. Lantas sampai sekarang pun aku senang. Jadi apa lagi? Barangkali perempuan itu juga keturunan penjudi. Tidak peduli. Tidak peduli aku. Biarpun nenek buyutnya keturunan setan. Aku tidak peduli sekalipun itu. Tapi dia sudah datang ke sini dan dia juga mau menemui Pak Banio katanya. Aku tak sudi. Tapi dia sudi. Aku tak sudi. Dia udah datang ke sini, dia juga rindu katanya. Biarlah. Aku tak sudi bertemu dia. Dia juga bilang akan kawin. Apa? Mau kawin? Dia mau kawin. Dan mungkin akan kawin dengan orang yang bernama Pak Banio. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kawin lagi, Baraba. Karena dari pernikahan ke-12 ku ini, kau yang terakhir, Baraba. Ini sudah tidak beres. Aku mau bertanya padamu, Baraba. Apakah kau masih cemburu, Baraba? Sudah pasti masih cemburu. Sialan. Ini harus diselesaikan hari ini juga. Loh, Bapak mau kemana? Aku mau pergi ke stasiun. Mau cari yang namanya Zaitun. Biar ku penggal kepalanya. Berani-beraninya merusak rumah tangga orang. Dasar perempuan jahanam. Beraninya main serobot suami orang. Padahal dulu waktu aku kawin, aku bukan tukang serobot. Waktu itu juga aku kawin itu bukan seperti suami orang yang meminang gadis, tapi seperti jejaka yang meminang gadis. Lagian, aku ini dipinang, bukan aku yang meminang. Heh, kenapa kau bercakap sendirian? Ntar dikira gila loh. Sudahlah, mungkin dia gila karena aku. Biar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku dikira gila, cakap-cakap sendirian. Kalau nanti aku ketemu perempuan itu, akan aku ajak berkelahi. Tak peduli walaupun suamiku sudah tua. Siapa lagi sih? Siapa? Lihat cicak juga. Tidak, Saudara pasti polisi kan? bukan. Saya ini kusir sado. Bohong. Pasti saudara polisi yang akan nangkap saya. Bukan. Memang. Tadi saya habis dari kantor polisi. Tapi saya ini kusir sado. Ya, ya.
Saya tahu saudara ini polisi kan, dan bentar lagi juga saya akan ditangkap. Ya, tapi saya tidak takut sih. Karena saya juga berhak melawan siapa saja yang berani melawan hak saya. Lagian, saya punya suami, dan suami saya juga punya saya, bukan punya orang lain. Iya, itu maksud saya. Maksudnya, Ingin bertemu dengan suami ibu. saudara ingin bertemu suami saya? Betul. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, bolehkah saya menunggu di sini? Ya udah, karena hujan juga, masuk. Baiklah. Sebenarnya ya, kalau orang sini itu udah nggak pernah mengadu ke polisi. Soalnya kita juga udah nggak ada pencurian, pembunuhan juga nggak ada. Terus laki-laki di sini juga udah pada tahu diri gitu. Lagian kalau memang ada yang mengadu ke polisi, polisi di sini tidak akan menanganinya. Saudara ini pasti bukan polisi daerah sini kan? Iya, memang. Memang betul. Ya. Kalau memang saudara mau menangkap saya karena saya ini mau melawan hak saya sebagai istrinya Bani, kenapa saya nggak ditangkap sekarang? Saya akan menangkap ibu. Sumpah mati tidak. Memang, waktu itu saya pernah ditangkap polisi sewaktu menabrak anak kecil. Saya ini kusir, bukan kusir main-main. Kalau emang saudara bukan kusir main-main, apa buktinya? Ini, Oh, kata orang timur, sebenarnya tidak hormat cara saya menerima tamu seperti ini. Tapi saya ingat, suami saya itu pernah berpesan, kalau misalnya saya nggak boleh menerima tamu laki-laki, kalau suami saya belum datang. Bahkan ya, saudara sepupu saya sendiri, saya suruh keliling tuh di kebun, sampai nanti suami saya datang. tapi Bu, saya datang ke sini dengan niatan yang baik, bukan dengan niatan yang jahat. Saya ini bukan lelaki bangsa sembarangan. Loh, saya juga bukan perempuan sembarangan. Suami saya juga nggak ada di rumah, dia lagi ke stasiun. Ke stasiun? Mau apa dia ke stasiun? Iya, ke stasiun. Dia mau mencari perempuan jahanam yang katanya mau kawin sama dia. Oh, begitu. Duh, jangan berlagak bodoh, Bu. Nih ya, nih. Saya ini dari tadi pusing, kepala saya ini pusing. Dari tadi mikirin suami saya, mikirin nasib saya sebagai istri. Nih ya, saya ini takut ditinggal sama suami saya. Makanya dari tadi saya marah-marah sama saudara. Tapi ya, emang gitu sih, perempuan harus gitu kalau lagi cemburu. Iya, memang begitu. Iya, memang begitu. Saya ini, bener-bener pusing sama suami saya. Padahal, tiap hari saya ini udah nyuci bajunya, terus numbuk kopi, nyuci segalanya, masak. Tapi, ya, gitu aja. Bahkan ya, waktu saya pernah masak ikan asin. Terus suami saya bilang, ikan asin ini kelewat asin lah. Ya coba saudara pikir, mana ada ikan asin yang nggak asin? Betul, Bu. Semua ikan asin memang asin. Tapi kalian nih, para laki-laki selalu bilang kalau misalnya ikan asin itu kelewat asin. Ya yang jelas itu yang salah pabrik lah, bukan kesalahan istri kalian. Ya, bukan kesalahan mereka. Pabrik-pabrik itu memang harus diganti. Bukan, orangnya yang harus diganti. Pemimpin pabriknya juga harus diganti. Ya, pemimpin yang nggak benar itu emang harus diganti. Itu saya baca di koran. Oh, Ibu juga suka baca koran? Saya suka baca koran itu kalau belanja ke pasar. Di mana sih itu? Kantor penerangan, ya itu. Oh, saya juga suka baca koran, Bu. Bagus itu, bagus. Kalau kamu nggak suka baca koran,
Kamu nanti nggak akan tahu dunia luar itu kayak gimana. Ngomongin soal membaca nih, saya jadi ingat waktu itu saya pernah ikut apa sih itu namanya? Aduh, pemberantasan buta huruf ya. Tapi dulu sekali. Ya, sekarang sih sudah pandai membaca. Kadang kalau saya kelamaan belanja ke pasar, suamiku suka marah-marah. Tapi nih, kalau saya udah dateng bawa cerita dari luar, cerita yang aneh-aneh, dia itu seneng banget dengerin. Sampai ketawa terkekeh-kekeh. Macam kuda ketawanya. Macam kuda. Saya juga punya kuda. Dia juga suka tertawa seperti itu. Ngomongin soal koran ya Bu, saya pernah baca sekarang ini sering terjadi penyelundupan beras. Alah, itu kan kerjanya laki-laki. Kita ini perempuan, cuma bertugas masak beras itu jadi nasi aja. Tapi banyak laki-laki menyelundupkan beras karena dorongan istrinya. Iya sih. Ya, itu memang kesalahan perempuan. Saya akui. Sialan. Dia sudah tidak ada di stasiun. Pak, polisi ini mencari Bapak. Polisi? Mana pakaian dinasmu? Dia menyamar, Pak. Menyamar? Emang? Lelaki kalau main ke rumah istri orang, ngomongnya menyamar. Ini yang kau sebut perempuan? Bukan, Pak. Dia ini polisi. Jelas-jelas dia lelaki. Saya bukan polisi, saya ini kusir. Usir? Usir dari mana? Aku tidak bertanya pada kau. Baraba, dia yang kau sebut perempuan itu berkumis tipis dan memiliki rambut yang kayak jambul kuda. Saya memang suka bergaul dengan kuda, Pak. Bagaimana Bapak bisa tahu tentang Diam! Sekarang kau tidak bergaul sama kuda, tapi bergaul dengan wanita. Baraba, nampaknya kau wani berbohong juga ya. Sama seperti halnya istriku yang ke-5 dan ke-9. Setan. Jawab, Baraba. Aku tidak apa-apa, Pak. Bohong. Sekarang juga masukkan pakaianmu ke dalam keranjang. Cepat. Tapi, Pak, malah saya mengusir dia, Pak. Iya, Pak. Saya juga diusirnya. Dengar kau. Kau ini lelaki mata keranjang. Kalau wanita mengusir, itu tandanya pura-pura saja, toh. Kau ini harus membujuknya sampai berhasil. Tapi saya tidak dibujuknya. Saya juga tidak membujuknya. Saya cuma mau ketemu dengan Pak Banio. Siasat. Ya, lelaki mata keranjang emang gak ada kayak setan. Mula-mulanya mau bertemu sama suaminya, tapi akhirnya dia pasti ketemu sama istrinya. Kenapa kau tahu nama saya, Banio? Oh, soalnya nama Bapak sudah dikenal di mana-mana. Saya tahu Bapak ini seorang jagoan. Jadi, kau datang ke sini mau mencoba kejagoanmu? Berapa? Dia jagoan kan? Iba tidak tahu, tapi dia ini polisi. Saya bukan polisi, saya ini kusir. Diam! Sialan. Harusnya kalian itu berembuk dulu, biar tidak salah paham. Yang satu bilang pekerjaannya polisi, yang satu bilang kusir. Mana sih? Saya bukan polisi, saya ini kusir. Saya datang ke sini. Untuk apa? Untuk naik kuda? Atau untuk naik betina?
perkawinan. Perkawinan? Perkawinan siapa? Ternyata nomor tebakanku gak salah. Kenapa kau tertawa? Sebab gembira. Gembira? Sialan. Kau gembira karena bisa merebut istri orang lain? Bukan. Bukan apa? Bukan. Bukan apa? Kau pikir aku ini kakek-kakek yang linglung? Bukan. Saya gembira sebab Bapak bisa menebak kata hati saya. Kurang ajar kau. Nampaknya kau juga jagoan ya? Tidak terlalu Pak, tapi koran-koran menyebutkannya begitu. Jagoan apa? Ya, cuman berkelahi dengan harimau tanpa senjata. Waktu itu saya sedang memberi makan kepada kuda saya, tapi tiba-tiba ada harimau Pak. Tidak ada pilihan lain kan selain melawannya. Ini antara pilihan hidup atau mati Pak. Jadi ya saya kalahkan saja harimau itu. Buktinya sendiri ada cakar di dada saya. Itu yang dituliskan koran Pak. Jagoan betul kau. Ya memang begitu yang dituliskan koran Pak. Biar koran, biar setan. Aku tak peduli. Kau ini tahu kan? Di depan ini siapa? Jangan belaga jagoan kau. Bukannya melaga, tapi begitu yang dikatakan koran-koran Pak. Ah, sudahlah. Koran-koran memang seperti itu. Menebar sensasi. Seperti halnya kau yang hubungan dengan istriku. Hubungan apa? Bahkan saya belum kenal dengan istri Bapak ini. Saya juga tidak tahu namanya. Berapa? Apakah kau benar? Tidak mengenal namanya? Betul, Pak. Saya juga tidak mengenalnya. Bohong. Dua-duanya sama-sama goblok. Saya tidak goblok. Kau ngotot juga ya? Ya sudahlah. Tunggu saja di luar. Jangan pergi. Sampai urusanku beres. Baik Pak. Baraba, buka pakaianmu. Aku akan memeriksa tubuhmu. Loh, ada apa? Emang ada apa dengan tubuh saya? Kalau gitu periksa aja, periksa sekarang juga. Ya sudah. Kau duduk saja. Ya sudahlah. Barba, kau memang perempuan yang paling jujur saat ini aku kenal. Dari banyak wanita yang aku kenal, hanya kau yang paling jujur, Barba. Sekarang, aku mau minta kejujuran Bapak. Tunggu dulu. Kau tahu kenapa aku diam? Aku diam menunggumu menangis. Sebab biasanya wanita menutupi kebohongannya dengan menangis. Tapi kau tidak. Kau memang wanita yang paling kuat. Baraba, jawab dengan jujur. Siapa laki-laki yang jelek itu? Aku tidak tahu. Bohong. Kenapa Bapak marah betul kelihatannya? Aku cemburu. Loh, kenapa Bapak cemburu? Dia masih muda dan kau masih muda, sebab itu aku cemburu. Tapi dia tidak apa-apa, Pak. Dari tadi dia datang juga saya sudah bilang, jangan bertemu ketika suami tidak di rumah. Itu ada timur, kata saya. Baraba, kau memang perempuan yang paling baik. Kau masih ingat pesanku ini? Betul, Pak. Ibu masih ingat. Ya sudahlah, coba kau panggil pria itu. Bagaimana Iba panggil dia? Iba saja tidak tahu namanya, Pak. Ya sudahlah, kau duduk saja di sini. Masih di luar ya? Coba panggil. Yaudah. Jagoan muda, masuklah.
Nampaknya kau tidak pengecut. Duduklah. Dari tadi saya perhatikan kau pandai juga berbicara. Kau polisi? Bukan, Pak. Saya kusir. Rupanya kau jujur juga. Aku suka sama orang yang suka jujur. Ngomong-ngomong, namamu siapa, Dek? Nama saya Abidul. Adibul? Abidul. Abidul. Oh iya, bagus. Adibul? Abidul, Pak. Oh iya. Abidul, sebenarnya aku punya pengalaman buruk mengenai pernikahan. Oh, saya sudah dengar, Pak, dari orang-orang. Ya, orang-orang yang berbicara padamu itu ya iri hati. Oh, Pekerjaanmu itu apa, Abidul? saya kusir, Pak. Kusir? Iya. Bentar. Kusir ya? Oh, yang kerjanya gini kan? Betul, Pak. Iya. Aku suka lihat yang kusir itu. Tapi, apakah kau mencintai pekerjaanmu itu? Cinta sekali, Pak. Bagus. Aku suka orang yang mencintai pekerjaannya. Apakah kau pernah ditabrak mobil? Belum pernah, Pak. Serius? Serius. Baguslah. Tapi, kau memandikan kudanya di mana? Di kali, Pak. Di kali. Di kali. Berarti banyak orang yang mandi juga kan? Banyak, Pak. Ada perempuan juga. Perempuan? Iya. Ya sudahlah. Terus, gimana cara memandikan kudamu? Membandingkan ya begini, Pak. Oh. Kau pegang Betul, pegang, Bang. anunya? Anunya. Jadi gini kan? Iya. Bang, kenapa lama sekali sih? Nah, ini Pak, ini dia orangnya. Setan betul dia melihat suami saya dengan mesra. Perempuan nggak tahu malu, maunya main rebut suami orang. Siapa dia? Apakah kau mengenalnya? Saya Zaitun, Pak. Apa? Kamu bilang, oh. Saya sangat rindu Bapak loh. Kamu rindu suami saya? Iya, setan. Ih, nggak tahu mana kamu ya. Diam! Apaan sih? Baru kali ini aku melihat perempuan bunting cemburu. Kau ini siapa sih? Aku Zaitun, anak ayah. Iya, Pak. Dia ini anak Bapak. Anakku? Anakku dari mana? Anak dari Zaleha. Ingat, Jaleha? iya Zaleha yang dulu suka bermain judi. Mau apa kau datang ke sini? Katakan dong. Kami mau mengurus perkawinan, Pak. Ya sudahlah. Itu kan urusan kalian. Duduk dulu, Pak, duduk dulu. Bawa
Kami mau minta doa restu dari Bapak. Dari saya? Iya, dari ayah. Dariku? Iya, dari Bapak. Rupanya masih ada anak muda yang meminta izin ke orang tuanya. Kan aku yang meminta izin pada ayah. Ya sudahlah, kenapa kau masih duduk di sana? Ya sudahlah, maafin ayah. Iya, ayah. Kalau begitu, maafin ayah. Ayah pasti tidak bisa datang ke perkawinan kalian. Ya sudahlah, jadilah istri yang baik ya, seperti istri ayah, Baraba. Dia itu baik. Sudah apa? Kita mau nangis nih. Ya sudahlah, kalian pergi. Ibu lagi minta. Ya sudahlah. Pulang ya, Pak ya. Ya udah. Tak peduli seberapa keras ku memohon. Zaitun.